Oke teman-teman, kita sedang berburu ini. Kita ke barat mau memburu. Pemirsa, sahabat, saudara, sedulur, dan teman-teman semua, semoga semua kabar baik ya, sehat lahir maupun batin. Ketemu lagi dalam program Lire-Lire. Kali ini minggu siang, kami tim Lire-Lire Banyuwangi 1 TV sedang menuju ke Dusun Andong, Desa Padang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam perjalanan, kami di sini ada 5 sahabat tim, yakni Cak Suga, Cak Agus, Kang Lupi, Cak So, dan saya sendiri, Bintoro Jalu. Kami datang menuju Dusun Andong untuk mencari jenis bebatuan, dari mulai jenis batu purbakala maupun meteorit. Sekelompok kami ini memang kalau boleh dibilang seneng liri-liri atau jalan-jalan pada suatu daerah di mana banyak jenis bebatuannya, termasuk di Bukit Andong, Desa Padang. Jujukan kami ke Andong ini menuju lokasi pebukitan. Salah satu bukit yang dituju yakni Bukit Tirto. Bukit Tirto ini adalah salah satu bukit yang diyakini teman-teman ada batu purbakalanya. Untuk itu kami datang untuk dijadikan bahan tambahan referensi pencarian sebagai pelengkap dan pemeliharaan sejarah, budaya, benda purbakala yang ada di Banyuwangi. Selama puluhan tahun, tentu tidak hanya perbukitan yang menjadi titik lokasi yang dijadikan jujukan. Ada banyak dari kami harus rela turun ke sungai-sungai, rawa, dan berbagai medan ekstrim yang kami lalui. Disadari, kami memang bukan peneliti dari akademisi. Namun niatan kami hanya ingin mengetahui, mempelajari, bahkan sudah menjadi hobi, di mana hampir tiap pekan kami luangkan waktu untuk berliri-liri, menggali potensi dari mulai potensi seni, jejak atau sejarah budaya yang ada di daerah kami yakni Blambangan Banyuwangi. Ya, yang sedang kami lakukan kali ini menuju Bukit Tirta. Dalam perjalanan kami harus jalan kaki, melewati kampung warga, pematang sawah, dan harus dalam kondisi sehat lahir batin. Sebab kalau tidak, maka akan menyulitkan tim kami sendiri. Bukit Tirta salah satu bukit yang jarang dijamah warga. Buktinya, tidak banyak jalur yang kami temukan saat kami naik mencari batu yang diduga batu purbakala. Sehingga kami harus mencari jalan sendiri hingga sampai pucuk bukit di atas sana. Meski kondisi melelahkan, namun kami harus bisa, bahkan harus bisa menemukan batu yang kami cari tersebut. Ampun. Luar biasa. Perjalanan liri-liri kami bersama sedulur pencari atau penghobi pencari batu meteorit ini luar biasa. Kami dihadapkan dengan medan yang cukup berat. Kita akan menuju berapa target ini, Pak? Sebagai penemunya Kang Lupi ini. 2 target ini. Sementara gitu. yang kita lihat dulu batu yang pahatan. Oh gitu. Yang bentuknya seperti candi. Oh, seperti candi, Pak? Iya. Apa enggak seperti lingga atau menhir barangkali? Candi yang ini candi, yang satunya bentuknya seperti menhir. Oh gitu. Sini, sini. Oh, masuk sini? Iya. Oke, Pak, Pak.
Oke teman-teman, ini Kang Lupi sebetulnya yang menemukan batunya. Beliau memang petarung ya kalau urusan begini. Naik turun lembah, masuk ke sungai, dan sekarang naik ke sebuah bukit. Medannya. Dan di belakang kita itu teman-teman, anggota tim atau kru. Dan yang di sana kameramen Banyuwangi 1 TV, Om Bintoro Jalu. Mungkin memiliki sudut pandang berbeda. Wah, cukup luar biasa medannya. Ini terus naik di bukit. Kita dulu dalam ketinggian yang luar biasa. Wow, ini posisi ya. Golek munggah. Mana aja? Ini. Itu bingung goleki. Proses pencarian jenis batu purbakala ini tidak gampang. Meski kami sudah pada ketinggian, namun kami belum bisa menemukan batu yang diduga jenis batu purbakala tersebut. Dalam pencarian, kami tidak membawa peralatan cukup, kecuali peralatan merekam seperti kamera, HP, guna kepentingan dokumentasi saja. Sehingga ketika kami dalam proses pendakian, hanya mengandalkan tokat potongan batang pohon yang kami gunakan untuk menerobos semak belukar. Ya, itulah kami, penghobi atau pencari batu di Banyuwangi. Meski melelahkan, namun menemukan kepuasan dan ada kebahagiaan tersendiri. Setelah hampir 5 jam kami naik turun di lokasi, akhirnya kami menemukan batu yang dimaksud. Dan ternyata ada banyak jenis dan bentuk batu yang ditemukan. Satu di antaranya berbentuk punden atau pemujaan, kemudian menhir, dan ada lagi seperti batu panjang lantaran memang ukurannya panjang. Dinding-dindingnya tidak sama dengan batu yang lain. Kalau dipegang terasa kasar. Batunya ini batu kuno. Andesit ya? Andesit. Teman-teman, akhirnya ketemu juga batu yang dimaksud oleh Kang Lupi ini. Sudah dibersihkan oleh Kang Lupi. Mantap teman-teman. Ini memang beda dibanding batu yang lain ya. Terus ini jenisnya bintik-bintik seperti ini, yang lainnya nggak ada yang bintik. Iya benar-benar. Ini kasar. Ini jenis batunya sangat beda teman-teman. Ini bahasa meteorit apa namanya Pak? Rekmaklip. Rekmaklitnya ini. Ini memiliki rekmaklip. Nah, ini. Tuh kelihatan sekali. Ini rekmaklip yang besar juga teman-teman. Dan ini yang jatuh pertama kali ini kalau iya memang, mungkin ini. Ya. Ini ujung-ujung kalau seperti peluru ini proyektil paling atas ya, paling depan. Ini termasuk leleannya ini. Mantap. Kira-kira beratnya seberapa ini, Pak? Kurang lebih 800 kilo ini. Wih, ya enggak sampai 1 ton. Hampir 1 ton. Oke. Hampir 1 ton. Ketebalannya kan kita nggak tahu, Pak. Ya kemungkinan ketebalannya ke dalamnya kurang lebih sampai 50 cm ini, atau setengah meter ya. Iya. Karena mungkin ini dulunya ini tegak berdiri orang zaman dahulu, atau ini buat persembahan termasuk menhir gitu loh ya. Oh iya benar, nah, menhir. Ini untuk persembahan menhir di sini karena mungkin proses alam atau ulah manusia yang tidak bertanggung jawab akhirnya roboh. Oke. Ini tadinya sebelah sini ada batu-batunya, nggak tahu kemana ini batu-batunya. Oh, di sini ada batu-batunya ya, juga. Saya temukan di sini ada batu-batunya juga. Sebelah sini ada batu. Oke. Nah, ini masih tetap ini. Oh iya. Ini di atasnya sih seperti ada batu dulunya. Saya pada waktu pertama kali menemukan. Melihat jenisnya ini memang
agak beda Pak dibanding yang lain, batu-batu sekitarnya. Batu yang lain nggak ada yang bintik-bintik seperti ini. Ini bintik-bintik, Ini kasar. Kasar sekali, seperti kulit hewan. Kata. Seperti kulit katak Pak ya? Ya, kata kan kasar seperti ini. Nah ini rek maklimnya dapat ini. Ini alirannya juga. Fusion kerasnya yang nggak ada teman-teman, mungkin sudah Karena kehapus ya. Tahun ini. Ya. Ini sudah ribuan tahun mungkin di sini. Semoga ini adalah meteorit. Terus ini bentuknya ini datar. Ya. Kalau bisa tegak berdiri mungkin ini karena ini datar ini. Tadinya mungkin perkiraan saya berdiri. Berdiri betul. Atau mungkin zaman era prasejarah. Megalitikum ini sebagai persembahan. Bisa jadi seperti itu. Untuk kalau zaman sekarang untuk tempat orang beribadah. Oke. Persembahan terhadap. Oke teman. Ini adalah temuan dari Kang Lupi yang dulu melancong atau lere-lere jalan-jalan sambil mengeksplorasi lingkungan dan sampai di sini dan menemukan batu yang sangat hebat ini. Lagi dengan batu yang candi tadi itu. Oh gitu. Tadi itu. Ada hubungannya dengan itu Pak. Sana, kan? Tapi gini Pak, saya menemukan batu yang lebih hebat lagi. Sebelah barat. Oke. Kita ke sana Pak. Oke. Wah teman-teman, saya menemukan batu yang dipahat ini. Ini rata ini. Sangat presisi. Sangat presisi teman-teman. Jadi ini mungkin adalah dolmen atau meja persembahan ya untuk bisa tempat duduk ini. Oh ya. Tapi rasanya kalau tempat duduk seperti ini enggak Pak. Ini adalah dolmen untuk meja persembahan Zaman dahulu. pada zaman era megalitikum atau mungkin sedikit lebih muda dari megalitikum ya. Nah, ini teman-teman. Yang saya sebutkan tadi saya menemukan, ini lebih gila ini. Jangan tanya beratnya, yang penting kita lihat fisiknya. Mantap. Seperti piramid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini teman-teman. Ini mungkin kakinya bisa berkedalaman sampai istimewa selain watu ini senang nongring kono 2 meter atau lebih teman-teman. Dengan dimensi ya panjang sekitar 2,5 meter bagian bawah ini yang kelihatan oleh saya 2,5 meter. Puncaknya sekitar 2 meter teman-teman dari bawah. Ini dari permukaan tanah ya. Bisa jadi ini lebih. Wow. Ini jelas purba dan peninggalan nenek moyang purba kita teman-teman. Coba kita lihat apakah ini hasil coretan. Oh bukan teman-teman. Dan ini hasil buatan alam ini. Kalau irisannya iya, irisan hasil karya manusia. Tapi kalau garis-garis seperti ini lebih pada buatan alam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gini saja dulu pertemuan kita dengan temuan-temuan yang hebat ini. Semoga ini bisa menjadi kajian para peneliti arkeologi ke depan. Saya berharap banyak tim arkeologi dari Kabupaten Banyuwangi maupun dari Provinsi Jawa Timur serta nasional atau negara bisa meninjau daerah sini. Penemuan-penemuan yang diduga batu purbakala ini memang butuh terus dikoordinasikan. Sebab tidak semua orang tahu, meski berada di sekitar rumah atau wilayah warga. Seperti Pak Sapari ini misalnya, warga Andong yang puluhan tahun menjadi penduduk di wilayah tersebut, justru mengaku tidak tahu, bahkan tidak mengerti bila ada batu yang diduga batu purbakala.
Namun menurut Sapari, dirinya tidak heran bila di sekitar rumahnya memang ada banyak peninggalan-peninggalan kerajaan, seperti jenis batu besar panjang misalnya, candi-candi, yang benda-benda itu sejak kecil ia jumpai jumlahnya banyak sekali di Bukit Tirto. Sapari juga menjelaskan tidak hanya di Bukit Tirto sebetulnya yang bisa didapatkan jenis batu-batu purbakala tersebut. Di sebelah barat Bukit Tirto, yakni di Dusun Tegalwudi, juga banyak benda-benda yang diduga memiliki bentuk serupa atau purbakala. Tiang niku kadung boten salah tahun 90-an. Keadaan ekonomi melemah. Pada dasarnya pegawai sing duwe akhirnya nyacal ring kang digedhuk niku. Kan enten gedukan. Ya, tapi kang mriko ring tugune niku. Nggih, nyacal enten mriko. Ya namine Ahmad sak cepete cerita dhek niku digugah tiang. Ayo juweten Mas. Nggih nyoto. Niku masih bentuke napa niku? Kadung boten salah niku kados muun. Bokor. Nggih. Oh, nggih. Bokor wadahe njero niku enten kaya pun ngoten cape Kang Ahmad niku. Nggih. Lah sak cepete lakon Kang Ahmad niku serene mboten anu akhire cape tiang sepae niku. Nggih. Ngeten, aja sira jot saiki wis. Besok dhewe. Ya tasih urip pang anu niku, Kang di ngotekak niku akhire wansuh. Dadi ya watu enten watu ageng ring parkepon niku lan dikelopok dijunjung enteng. Serta subuh-subuh parani malih ya mboten kiyat pun. Ngoten ceritane niku. Niku teng kesambene. Mboten tugune. Nggih, teng putuke kang digedhuk niku teng. Terus tiang-tiang tenget niku, Pak. Nggih tugu niku, Pak. Kadung kang tenget niku kesambe. Kesambe. Nggih. Gumuke kan 3 ngeten sret. Nggih. Lincip, terus ngeten malih ngeten. Ngoten. Kadung gumuk tugu niki, kadung sedanten wilayah Padang kang enten gumuke niki kurang lebih hampir 40 hektar kang enten mriki niki. Nggih. Adung sareng mriko meh 7 desaan lebih. Terus Ngoten. selain kepodo, Nggih. tugu kesambean Tirto nih guys, Nggih. enten malih gumuk namine. Niku gumuk Laos Kang niku. Oh, niku gumuk Nggih, Laos. ngoten mriku niku gedhe lho Laos. Niku racak nggih. Nggih, adung niku racak mboten enten sebutane mung racak ngoten mawon nggih, ngoten. Tapi orang sini tahu nggak Pak soal batu jenis purbakala ini Pak? Kados Seiling kula tiyang cerita masalah watu-watu aneh mboten enten. Wong kang umum niku ya watu tugu niku pun. Watu uluk namine tugu niku sebutane. Watu niku memanjang ngeten. Ya mungkin enten kadung meh iki mriki teng niku ora mboten dawa. terus Belikir. foto sak bantal-bantal niku sampai sakniki enten apa mboten? Kadung seni ki naik mboten enten sebab mboten enten kang nyacal. Sing niku kang nyacal ya apit namine. Waktu niku enten kula tasih alit. Niku napa boto? Boto ageng meh sak bantal menten iki. Kok saniki mboten enten napa Pak? Ya Dipendeti ajeng tiang napa? keren tak ajeng mungel enten nawi mboten enten. Tapi Sing yen niku enten kang lola gumuk niku sing yen amit. Mata enten gumuk terbengkalai ngeten iki sing yen. Hampir semua gumuk sedanten iki cacalan sedanten. Zaman sing yen tahun 80 mandap. Ngoten. Setelah adanya perubahan zaman, wong megawe nang Dalian mboten enten kang nyemak. Pinten Pak? Botone kang trosen jenengan sak bantal niku enten ukurannya 40 cm Pak. Nggih langkung nae. Setengah meter moso 3 doso nae mboten salah. Niku botone niku. Nggih. Koyone semonten sing kadine kula mungel sak bantal sebab alit kula jenek mriku sing yen tasih enten. oh sampean semerape tasih alit nggih. Nggih, tasih alit kadung mboten salah tasih SD kelas 3 nae. Tapi kapan watu-watune teng mriki tasih kathah nggih. Jenis batu-batu Ya kang terkenal niku ya ring Kepodo watu uluk niku pun. Teng rikau Kepodo capek kula ring Tugu niku pun. teng daerah Kepodo sak kidule niku enten watu jenong dakon. Mriku niku ler Wudai. Niku namine tetep dakon niku Pak nggih. Niku masuk Pedewang niku pun, mboten Padang. Ngoten. Kadung niku watu dakon nggih enten ki Niku jelas niku Pak. Kadung niku pun ketemu Nggih. sinyal. Ngangkato pun wong nggih kesulitan. Nggih. Nah, buat soalnya. Kadung Tugu niku sak kecing yen terkenal watu uluk niku pun. Watune dawa ngoten. batu tugu. Nggih. Alhamdulillah dulur, hari ini kita sudah sampai berada di
apa yang kita cari, yang dapat informasi dari Kang Lupi bahwa di sini ada batu punden karena batunya kotak prisma. Hari ini kita sudah masuk, kita teliti dan kita lihat memang betul adanya. Ini batunya kotak. Untuk masuk ke dalamannya berapa ini Pak Sugah? Ini kurang lebih setengah meteran gitu. Setengah meter. Di sini antik. Saya maksud ketebalannya, ketebalan batunya setengah meter ini Pak. Ketinggiannya. Ketinggiannya setengah meter. Iya. Ini menandakan bahwa batu kotak ini tidak dibikin oleh alam. Yang jelas ini campur tangan manusia, entah manusia purba atau manusia pada zaman kerajaan. Kenapa saya bilang demikian? Karena biasanya kalau zaman kerajaan itu dengan adanya batu kotak prisma itu merupakan penyembahan atau memegat sigi dalam bahasa Kawi. Di sini mengerucut, jadi kotaknya bersap dari bawah, habis itu ada kotak lagi sampai ke tingkat puncaknya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sugah? Kalau saya lebih bicara pada proses kerubuhannya. Jadi mungkin karena proses alam, dulunya ini berdiri tegak ya, bagian ini di atas mengalami kemiringan, akhirnya rubuh. Dan saya lihat kakinya tadi itu datar. Jadi ini memang bagian kakinya datar, dan kita yakin itu dulunya berdiri tegak. Jadi ini menghadap langit ini. Gitu aja Pak. Terus Kang Lupi, sejarah Kang Lupi sampai dari sini menemukan dari mana Kang Lupi? Nah, awal mulanya saya coba-coba berjalan dari Tegal Wudi. Terus saya inginnya kok Momoro ada yang seperti ada yang menarik. Saya lari ke sini, ke Andong, daerah Andong ini ya. Terus saya telusuri aja, saya sendirian ke sini. Tahu-tahu kok ada penebangan pohon jati. Lah coba-coba naik ke atas tadinya. Setelah begitu saya lihat dari bawah, kan termasuk di sini ada waktu kan terang, kan nggak ada pohon-pohon yang tumbang semua kan itu. Loh, kok ada batu seperti ini? Nah ini saya ketahui pertama kali, loh batu ini kayak gini, bentuknya seperti candi. Saya teliti lagi, kedalamannya kurang lebih ya setengah meter gitu loh. Oke. Ini setelah saya amati lagi, di sini agak naik. Mungkin dulunya ada karena campur tangan oleh manusia jahil atau gimana, ini bisa roboh atau mungkin longsor. Karena air hujan. Atau karena mungkin alam ya. Proses alam juga bisa, proses ulah manusia juga bisa. Ini bisa condong. Dan arahnya ke timur. Oh, menghadapnya ke timur ini. Menghadapnya ke timur. Mungkin tadi dulunya sebelum kita ketahui ini condongnya ke atas. Tegak berdiri. Terus Pak Sugah, pesan kesan Pak Sugah dari kita temukan ini untuk generasi akan datang di bawah kita, bagaimana pesan kesannya untuk melestarikan apa penemuan dari kita ini? Yang pertama, pelajari sejarah dulu, itu yang terpenting ya. Setelah itu kita mencintainya dan selanjutnya kita memeliharanya. Jangan sampai tinggalan atau peninggalan dari nenek moyang kita ini terhapus gara-gara kemajuan peradaban misalnya, karena dianggap ini sudah kuno, sudah tidak update untuk zaman yang akan datang, akhirnya dihilangkan. Dan saya menyayangkan hal demikian itu Pak. Saya tambahi, sejarah Banyuwangi begitu misteri kawan. Jadi sejarah Banyuwangi ini sebenarnya banyak sekali yang belum tergali. Untuk itu kita sebagai pribumi, jenengan-jenengan ini sebagai masyarakat Banyuwangi yang cinta akan budaya, monggo semuanya kita lestarikan. Dari anak cucu kita agar nanti kelak pasti tahu, oh Mbah Buyutison ternyata gedigi. Nah, itu yang saya maksud, agar semua dari generasi ke generasi mengetahui apa yang dibuat atau perjalanan dari Mbah Buyut yang terdahulu. Artinya punya kebanggaan sendiri Pak. Betul, punya kebanggaan. Iya. Jadi itu memang bagian peradaban kuno masyarakat Banyuwangi yang adiluhung Pak ya. Betul. Jadi wajib dilestarikan.
Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.